Jangan dipikir Merbabu saat itu tuh Merbabu yang bisa diakses saat ini gitu. Yang jalannya mudah, mobil bisa masuk gitu. Pada saat itu tentunya Merbabu ini ruang yang sangat sakral gitu. Ya, contohnya ritual mereka biasanya kan kalau mendapatkan keberkahan cocok tanam, mereka ada ritual-ritual seperti itu. Ada nanti musik yang bertemakan tentang pawang hujan. Bisa jadi nanti kalau diputar mau hujan gak jadi hujan nih. El Sinta Semarang News and Talk. Ya, selamat siang pendengar El Sinta Semarang dan juga netizen. Kembali lagi dalam Radio El Sinta Semarang kali ini dan juga YouTube-nya El Sinta Semarang. Saat ini El Sinta Semarang juga kedatangan tamu lagi ya. Kalau kemarin-kemarin yang datang pejabat semua, Pak Wagub datang, Dirlantas datang, Ketua KPU dan juga beberapa pejabat yang lain. Saat ini sebenarnya juga pejabat barangkali ya. Ini aktivis budaya ya, bisa dikatakan seniman budayawan. Mereka ini anak-anak muda yang luar biasa, yang punya ibaratnya punya peran di bidang dalam pengembangan budaya lokal, tapi kemudian dikemas dalam konteks yang cukup kontemporer, modern begitu ya. Ada teman-teman dari Tridatu dan juga Damalung. Apa itu Tridatu, apa itu Damalung, kita akan sapa dulu. Yang pertama ada Mas Tris ini. Halo Mas Tris, selamat. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Mas Tris, sehat ya? Kabar baik, sehat. Segar sekali, sudah mandi ya? Tentunya. Mas Tris ini nama lengkapnya berarti Mas Tris siapa nih? Mas Tris Supardi, di sini project manager di Damalung Blueprint. Damalung Blueprint ya, ada Mas Tris Supardi, kemudian juga selain itu ada Mas Sueb. Halo Mas. Ya, Mas Sueb, tadi ngobrol di belakang ternyata satu situs akademika ya, satu alumni kita, satu kampus ya di UNES Seni Rupa beliau. Mas Sueb ini berarti di Damalung atau di Tridatu selaku? Ya, di Tridatu, dan Tridatu mengerjakan proyek namanya Damalung. Oh, proyeknya Damalung, ini Tridatunya ya, baik. Dan satu lagi yang paling kontak-kontakan sama saya ada Mas Aris ya. Ya, Mas Aris Quiver. Namanya sebenarnya siapa sih Mas? Mas Aris Tia Quiver itu kesingkatan nama lengkap jadi sebenarnya. Oh, ya. Ini yang paling gondrong di antara semuanya. Ketiga orang ini kita akan berbincang ya mengenai Damalung itu sendiri. Katanya Damalung ini merupakan nama kuno dari Gunung Merbabu. Ya, Gunung Merbabu ini kalau netizen yang belum tahu terletak di sekitaran kawasan Magelang, Salatiga, kemudian juga Kabupaten Semarang ada sekitar situ, yang berdampingan dengan Gunung Merapi dan juga Gunung Ungaran. Nah, kita mau ngobrol terlebih dahulu mungkin ke siapa? Ke ini ya, project manajernya dulu barangkali ya. Ada Mas Tris ya. Mas Tris, sebenarnya Damalung Blueprint ini kan temanya membaca ulang Damalung ya. Ini apa yang kemudian dikerjakan Mas? Ya baik, sebelum ke sana seperti tadi di belakang layar ngobrol bahwa Damalung Blueprint ini proyek yang diinisiasi oleh teman-teman Tridatu, yang kemudian mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mengambil fokus Damalung Blueprint, nama proyek atau nama tajuknya yang tadi sudah disebut bahwa Damalung itu adalah nama kuno dari Gunung Merbabu yang memang tersebut dalam naskah lontar yang ditemui oleh teman-teman riset. Dan blueprint ini kalau kami memaknai menjadi sebuah komitmen untuk membuat karya gitu, dalam bentuk karya. Blueprint kan kerangka proses sketch itu ya, atau rancangan. Kemudian kalau tadi mengenai membaca ulang Damalung di ruang kontemporer, itu adalah tema yang kami usung dari untuk kemarin program tanggal 14 Januari yang kemarin sudah berlangsung. Itu adalah rangkaian acara, bahkan kami menyebutnya adalah puncak dari serangkaian kegiatan yang kami sudah langsungkan sejak bulan Oktober. Nah, itu adalah kami mencoba memaknai dan membawa
hasil riset itu, jadi hasil riset dari Damalung ya kan, membaca ulang, jadi membaca kembali Damalung dari proses yang kami temui di ruang kontemporer itu dengan bentuk-bentuk hari ini yang baru gitu kan, dalam bentuk yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa bentuk lukisan, bentuk album musik, bentuk pertunjukan musik, bentuk-bentuk film dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang tadi dimaksud pertanyaan mengenai membaca ulang Damalung di ruang kontemporer. Apa yang dibaca sebenarnya dari Damalung ini, dari lontar-lontar yang ditemukan, dari naskah-naskah yang ditemukan? Ya. Sebenarnya pasti kan ada simpulan-simpulan atau pesan-pesan yang didapatkan dari penerjemahan itu. Apa, Mas Baris? Ya, nanti bisa banyak berbicara, Tridatu juga bisa berbicara mengenai bagaimana memaknai itu kemudian menjadi sebuah karya lagu atau musik. Yang pasti apa yang didapatkan itu di dalam naskah-naskah itu banyak berbicara tentang laku hidup masyarakat di pegunungan gitu ya. Laku hidup mereka bagaimana, tentunya mengenai keyakinan itu ya, lebih kepada spiritualitas mereka gitu kan. Mereka meyakini tentang alam, bagaimana mereka memaknai hidup, kemudian bahkan sampai bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami temui gitu kan, yang tadi di awal bahwa proses ini semua berangkat dari riset itu dari fokusnya adalah arkeolog, peninggalan-peninggalan purbakala gitu ya, candi, prasasti, kemudian juga filolog, naskah-naskah lama, lontar, kemudian juga antropolog, bagaimana masyarakat di pegunungan Gunung Merbabu itu tentang nilai-nilai hidupnya, pandangan hidupnya, kemudian tentang seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan apa yang ada di Gunung Merbabu pada zaman dahulu gitu ya. Itu yang kemudian digali oleh tim riset yang kemudian diserahkan kepada Tridatu, kepada para seniman, para kolaborator untuk kemudian dimaknai menjadi sebuah karya seni baru. Apa itu? Bentuknya apa berarti dari masing-masing itu? Pertama adalah album musik. Album musik. Sebelum ke sana saya pengen tahu, semisal kan pasti ada, semisal kalau pertunjukan atau kemudian musik atau kemudian seni yang ada di masa lalu itu apa? Ya. Saya bicara ke masa lalu dulu biar nanti netizen juga tidak miss. Itu apa? Ya, contohnya ritual mereka biasanya kan kalau mendapatkan keberkahan, cocok tanam, mereka ada ritual-ritual seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian kami terima data-data itu yang kemudian dimaknai. Kemudian ada juga mantra-mantra misalkan, mantra-mantra yang disebutkan di dalam naskah kuno itu, mantra-mantra, banyak sekali mantra-mantra berkaitan dengan sampai yang mengenai pawang hujan, lain sebagainya begitu ya. Nah, itu yang mendapat jodoh juga ada. Nah, itu ya banyak sekali gitu mengenai yang ditemui yang kemudian menjadi sebuah karya gitu. Nah, naskah-naskahnya juga cukup banyak. Nah, kebetulan hari ini tidak hadir dari tim riset yang cukup paham betul mengenai itu, tapi yang pasti memang kami memaknai dari apa yang sudah digali oleh tim riset itu tadi mengenai kehidupan di masa 400 tahun yang lalu sebelumnya di Gunung Merbabu. Oke, coba saya ke Mas Uep ini. Berarti kan yang sudah mencoba untuk memaknainya ya. Ini gimana Mas Uep? Apa kemudian pesan yang diterima sebelum sampai kemudian diterjemahkan menjadi sebuah karya seni? Apa saja pesan-pesan itu Mas Uep? Kalau isi lontar ya, kalau kita melihat kembali isi lontar yang teman-teman Tridatu kembangkan menjadi sebuah karya baru, itu hampir 80% itu membicarakan tentang spiritual. Terus 20% mungkin ini Mas, kayak perayaan sosial gitu-gitu. Aktivitas kebudayaan di daerah Merbabu gitu. Nah, yang jadi mungkin PR ya, karena isi lontar itu kan banyak membicarakan tentang kehidupan. Kayak tadi disebut ada mantra, salah satunya kayak mantra pawang hujan. Kalau ini cerita flashback dulu. Mungkin kalau sekarang kita mengenal istilah udan ketek gitu. Udan ketek ya. Hujan siang-siang hari gitu. Ternyata itu sudah ada naskah yang ditulis di sana Mas, di Merbabu. Itu membicarakan tentang proses pengendalian hujan, pawang hujan lah istilahnya. Ada Hanuman. Nah, mungkin sekarang disebut ketek itu. Hanuman itu tugasnya untuk mengendalikan hujan. Itu salah satu lontar yang kami serap gitu kan.
yang jadi PR adalah mungkin ya setelah karya ini selesai, teman-teman Tridatu dan teman-teman yang memperkasai proyek ini akhirnya kan tahu isi semua ilmu atau manfaat-manfaat. Yang jadi PR malah justru bagaimana kita menerapkan itu, Mas, karena semua isi lontar itu tentang kebaikannya. Ada lontar yang bicarakan tentang pengobatan. Dulu sebelum ada praktek dokter di kehidupan Merbabu itu sudah menggunakan praktek-praktek pengobatan. Tentunya pasti dengan konsep alam ya, kayak gitu. Nah, artinya ini kan sebuah khazanah keilmuan baru, Mas, bagi teman-teman yang modern ya. Kita melihat itu, wow, kita nggak pernah menjamah itu kan. Artinya itu sudah ada, kita serap, kita pelajari. Ya, bagaimana kita akhirnya nanti menerapkan ilmu-ilmu yang membicarakan tentang kebaikan-kebaikan ini. Nilai luhur dari warisan itu, warisan leluhur itu artinya kan sangat kaya ya. Itu bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman atau siapapun yang artinya kita hidup di modern gitu. Semua itu tentang kebaikan, Mas. Nilai-nilai luhur dari leluhur, warisan itu kan akhirnya jadi PR untuk tetap melestarikan, menjaga, merawat gitu kan. Ya, konsep-konsep untuk laku kehidupan itu yang penting. Mempraktekkan itu yang jadi akhirnya nanti PR untuk nggak tahu ya untuk masing-masing atau bersama-sama gitu. Apa yang kemudian dibentuk dari itu, Mas? Dari jadi apa nih? Misal kayak udan ketek gitu ya, atau pawang hujan, itu jadi sebuah karya apa? Ya, karya musik, Mas. Karya musik dan karya lukis. Musiknya itu berarti lebih ke arah genrenya mungkin apa nih? Eksperimental. Eksperimental. Iya, artinya eksperimental itu kan kalau ditarik lagi kita bereksperimen, entah itu dengan instrumen, entah itu dengan komposisi bunyi. Artinya lebih luas ya. Ada contohnya nggak? Contoh mungkin rekamannya atau apanya gitu? Oh, ada. Nah, nanti bisa kita putar. Oh iya. Kita bisa dengerin sebentar ya. Spoiler ya, karena kita belum merilis sebenarnya. Spoiler aja nggak apa-apa ya. Itu berarti tidak musik epic gitu? Oh, enggak. Kebetulan dia di Damalung ini karya musik terutama itu khususnya Tridatu adalah album kedua. Jadi tajuk album keduanya Tridatu, Project Damalung gitu. Ada nanti musik yang bertemakan tentang pawang hujan. Bisa jadi nanti kalau diputar mau hujan gak jadi hujan nih. Selain pawang hujan apa lagi sih? Kemudian pengobatan. Ada. Oh, pengobatan gimana? Apa yang dimakna yang diterima dari pengobatan itu? Ya, kita harus lebih inian dulu ya, mundur. Artinya pengobatan itu jangan dimaknai kalau kita luka sobek terus kita diobati dengan itu, enggak. Artinya pengobatan itu lebih ke diri ya. Persoalan-persoalan bagaimana lebih ke, kalau bahasa modern healing kali ya. Artinya itu pengobatan jiwa ya. Ya, bisa diartikan seperti itu. Artinya kita kan nggak tahu ya, di dalam tubuh kita itu mengalami proses yang sangat panjang ya kehidupan ini. Itu ya, naskah-naskah itu kemudian kami maknai soal itu sih, Mas, bagaimana menyembuhkan apa yang ada dalam diri kita dulu gitu. Sebelum kita melihat luka-luka yang sobek, luka-luka yang gitu. Sangat filosofis dalam ya. Oh iya, dan ini karena Tridatu itu filsafat banget tuh. kita santai aja nggak apa-apa ya, Mas. Iya. Memang santai kan ini. Tadi aku ngobrol sama Mas Wisnu ya, Mas. Mas Ari. Enggak, Mas Elsinta nanti agak formal apa? Sekretari ini santai aja, Mas. Iya. Jadi sebenarnya saya bisa memahami bahwa ini memang satu bentuk upaya untuk melestarikan kearifan lokal masa lalu. Sebelum ke Mas Ari, saya mau tanya, Mas Tris, ini sebenarnya abad keberapa sih ini? Kalau bisa diketahui, ini kira-kira Damalung ini rekaman atau kemudian lontar-lontar yang diterima ini berarti abad keberapa? Sebelum Masehi atau setelah Masehi? Abad keempat gitu ya. Abad keempat ya? Maksudnya 4 abad sebelumnya ini, 400 tahun sebelumnya. Nah, itu berarti 13, 14. Oh, abad 13-14. Berarti sebenarnya itu sudah masuk di masa-masa era kolonial ya, atau belum? Kerajaan. Oh. Eranya para wali itu, Mas. Iya. Berarti kalau waktu itu di sekitaran Merbabu, kalau kita lihat kawasannya mungkin kawasan ini ya, Mataram Islam. Iya, betul. Atau mungkin kalau agak ke belakang ke Majapahit, barangkali begitu ya, ke arah sana ya. Oke. Mas Haris ini, berarti di bagian apanya nih Mas Haris berarti?
Sama sih sebenarnya, kami itu Tridatu 2 orang Mas, aku sama Soeb gitu. Jadi ini beda sendiri ya. Beda geng ini berarti. Sama sekarang satu geng gitu. Satu project kan. Ya. Gitu. Jadi gimana? Ya, mungkin ada tambahan ya. Kalau satu geng saya jadi agak bingung ini mau nanya ya. Oh iya. Mas Aris berarti mengerjakannya di bagian apanya Mas Aris? Sebenarnya project ini tuh di titik utamanya kami Tridatu sebenarnya. Jadi dari situ, jadi pola pikir dan alam berpikirnya karya ini dari Tridatu. Terus tim riset itu adalah tim yang membantu kami untuk mencapai informasi pengetahuan yang kami butuhkan. Begitu, secara konsep begitu. Secara pola proyeknya begitu. Nah, untuk nambahi sebenarnya gini, jangan dipikir Merbabu saat itu tuh Merbabu yang bisa diakses saat ini gitu, yang jalannya mudah, mobil bisa masuk gitu. Pada saat itu tentunya Merbabu ini ruang yang sangat sakral gitu, sangat yang ketika kalau ke sana ya pasti memang dengan maksud tertentu, dengan tujuan-tujuan yang seperti menumbuhkan pengetahuan yang tinggi. Kalau dulu kan begitu pola untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, atau enggak kalau sekarang itu naik S1, S2 dan S3 gitu. Itu menyepi terus mendapatkan ilham yang lebih banyak. Nah, di titik Merbabu ini dikenal dengan kalau sekarang Mas dikenal dengan tempat penyalinan naskah-naskah skriptorium di sekitar naskah. Jadi naskah itu bukan dari Merbabu juga, dari berbagai daerah gitu, disalin, dilontar. Lontar itu kalau sekarang itu ya dikenal dengan pohon siwalan. Nah, kan. Nah, siwalannya enak. Nah, lontarnya jadi seluruh pohon siwalan itu berguna. Jadi bisa dipilah. Nah, lontar itu diolah terus supaya awet seratusan tahun. Nah, di lontar inilah ya sesepuh kita, leluhur kita menyalin berbagai isi, berbagai pengetahuan di situ. Nah, disinilah mulailah pengetahuan mulai naik dan lain sebagainya, dipahami oleh orang-orang yang memang bertujuan khusus di sana. Dan tempat penyalinan naskah ini di Merbabu dikenal yang banyak gitu, yang paling banyak, hampir yang mungkin berbagai sudut titik di desa Merbabu itu tempat penyalinan naskah. Dan kalau sekarang istilah yang bekennya itu skriptorium gitu. Nah, skriptorium itu tempat untuk menyalin naskah gitu. Zaman dulu Merbabu seperti itu ya. Damalung itu dulu sebagai tempat persinggahan atau tempat orang untuk menulis naskah berarti sebenarnya. Menulis naskah, menyalin naskah, dan bahkan seperti kampus gitu. Kalau sekarang mau jadi tempat wisata ya, ke Kopeng ya. Ya, itu salah satunya. Sekarang kenapa beralih fungsi? Harusnya tetap harus dilestarikan sebagai sebuah tempat. Ya, karena memang banyak pendatang yang akhirnya menetap di sana. Dulu kan nggak ada gitu. Dulu itu memang hutan, terus tempatnya memang tempat terpencil yang memang menjauhi dari hiruk pikuk. Kalau pesisir kan memang banyak pendatang Mas, nyedot dari mana-mana karena laut kan begitu. Tapi gunung-gunung ini pada waktu itu ya memang digunakan untuk acara-acara khusus gitu, ruang-ruang khusus. Nah, begitu. Nah, kami kemarin ya akhirnya hasil diskusi sama tim riset itu memunculkan 8 titik di lereng Merbabu. Jadi ada desa-desa di sana yang kami kunjungi, dan kami setiap pagi selama 1 minggu penuh menggelar pertunjukan yang oleh tim riset ini adalah lokasi-lokasi yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah lokasi untuk menyalin naskah, untuk menyepi, untuk sebagai sanggar dan lain sebagainya. Dan waktu itu titik-titik ini yang memang menurut kami memang jarang yang mengakses, hanya beberapa gelintir orang memang punya keyakinan yang kuat. Kami saja ketika mengakses pun dengan rombongan 30 orang itu bukan perjalanan yang mudah gitu, naik tinggi dan turun lagi, naik dan tinggi. Dan sebenarnya walaupun jalannya ada yang aspal, tetap
ada tanjakan yang sangat tinggi, itu mungkin 30 derajat lebih ya. Jadi naik ya, jalan aja di kawasan atas tuh, masuk kawasan atas. Hampir di kawasan atas, di base camp, di titik pokoknya desa-desa terakhir ya gitu. Pertunjukannya itu pertunjukan apa yang digelar itu? Kami bekerja sama dengan berbagai di proyek ini ya, bekerja sama di berbagai seniman, termasuk dokumenter, penari, pemusik dan lain sebagainya. Yang di 7 titik pertama kami menggelar pertunjukan musik bersama penari. Jadi ada beberapa sanggar yang kami ajak untuk menggelar pertunjukan. Jadi kami berdua menggelar pertunjukan setiap pagi dan penarinya berganti-ganti sebagai kolaborator. Jadi kami menjemput di Semarang, ada yang di Kendal, ada yang di Jogja dan lain sebagainya. Mereka kami ajak, terus kami pentas di sana setiap pagi sekitar pukul 6:30. Jadi kalau persiapan itu berarti jam 4 udah perjalanan ke lokasi. Jadi kami tinggal di rumah warga, makan di rumah warga, terus kami bersilaturahmi, berdialek dengan warga. Nah di situ akhirnya kami jarak kami menempuh dan memilih yang paling dekat dengan tempat lokasi pertunjukan, meskipun tetap jauh. Jarak tetap ada yang jauh dan akses yang nggak gampang, harus jalan. Ada yang di tengah kebun gitu, ada yang di atas bukit gitu, ada yang di atap rumah. Itu pertunjukan itu apakah itu hanya pertunjukan biasa, atau kemudian ada pertunjukan yang memang itu menyimbolkan atau memberikan pesan bahwa ini loh Damalung atau Merbabu masa lalu, atau bagaimana? Ya, setiap pertunjukan itu sebenarnya begini. Kami kan setelah merekam album itu kan udah jadi nih. Terus kami kasih ke para penari yang kami ajak kolaborasi. Nah, album kami ini adalah merespon naskah-naskah, merespon ruang-ruang, terus merespon isi di dalam lontar yang kami serap itu. Kami jadikan wujud komposisi musik. Nah, komposisi musik ini yang menjadi iringan para penari ini. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwa Damalung masa lalu itu seperti apa, tapi ini kan sebenarnya respon dari kami yang saat ini hidup saat ini. Nah, dan yang kami respon apa adalah alam berpikir, cara berpikir orang-orang pada saat itu, leluhur kita, kakek nenek kita, cara berpikirnya ketika membuat karya, ketika menyelami diri, ketika mencapai pengetahuan yang lebih tinggi itu seperti apa. Nah, di lontar-lontar inilah isinya alam berpikir itu. Nah, kami respon, kami mau diskusi. Jadi pembuatan album itu kami karantina diri. Menjaga ini atau berapa orang? Banyak Mas, karena termasuk sound engineer dan lain sebagainya, kami dalam satu tempat bertapa berarti. Iya, bisa disebut begitu ya kalau istilah zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan lebih keren gitu, karantina gitu. Seperti kayak idol ya. Kalau idol idol juga, Covid juga karantina. Ini memang idenya dari Mas Tris untuk karantina gitu atau gimana Mas Tris? Ya karena memang butuh kesulitan bersama ya untuk bisa menempuh proyek yang cukup besar ini. Kami sebut cukup besar ini. Anggarannya banyak dong ya berarti ya? Sampai berapa miliar itu? Enggak sampai miliar. Enggak sampai. Kalau miliar kita udah enggak proyek di sini juga. Himalaya. Yang pasti ya memang ini timnya tadi besar. Tadi sudah disebut oleh Mas Aris, kami timnya ini 30. Itu hanya timnya, bisa dibilang tim. Itu belum dengan para seniman-seniman kolaborator yang tadi di album terlibat, di pertunjukan terlibat, saat pameran dan lain sebagainya. Ada penari, ada pemusik, ada pelukis. Dan narasumber-narasumber yang berkaitan dengan bidang ilmunya yang akademis. Nah, itu cukup besar. Nah, itu yang bagaimana kemudian kami bisa membuat semakin solid itu kan adalah bentuk-bentuk kebersamaan itu. Selain kumpul bersama, mendiskusikan rapat, kemudian yang tadi disebutkan kita 7 hari full
hidup bersama itu Mas, hidup bersama, makan bersama, tidur bersama di ruang yang sangat sederhana juga. Nah, itu ya bisa kami maknai menjadi bagian dari mewujudkan untuk kesulitan itu karantina hidup bareng. Selain yang karantina khusus para pemusik itu tadi membuat album ya khusus karantina, mereka memaknai tadi lontar kemudian dimaknai untuk direkam. Nah, itu karantina lagi juga. Kalau Mas Tris ini kan lebih ke project manajernya ya, berarti lebih ke mengarahkan mereka, bagaimana kemudian membuat jadwalnya mereka, kemudian menentukan tempat-tempatnya barangkali gitu ya, sampai segitu. Kalau Mas Sueb dan Mas Aris berarti lebih ke, kalau Mas Sueb berarti lebih ke apa Mas Sueb? Maksudnya lebih ke tugasnya lebih ke sebagai pemusiknya atau? Kalau saya sebagai dan Mas Aris itu kan sebenarnya dari datunya ya semacam produsernya mungkin ya, semacam produser. Kemudian kita mengkonsep sebuah karya, termasuk karantina tadi pembuatan album. Kita mengarantina diri untuk berproses membuat karya. Terus kita sudah membuat susunan nih, kira-kira dari hasil teman-teman riset yang diberikan kepada kami. Itu tuh artinya nanti kita membuat jabaran karya-karya apa ya yang kita akan garap gitu kan. Gitu. Kira-kira kenapa kemudian yang dipilih ada 8 titik itu ya, 8 desa itu? Kenapa? Sebenarnya ada kurang lebih 64 atau 46? 46. 64 ya? 64 ya? Kira sekitar 64 titik ya, kalau dari data tim riset. Tapi itu kan tidak memungkinkan untuk kita jangkau gitu. Artinya yang memungkinkan itu hanya 8 titik yang untuk mewakili termasuk arah angin. Ya, termasuk salah satu penentuan mata arah angin. Saya kira di 8 titik itu memang punya sejarah ya, atau punya masa lalu yang cukup dalam berkaitan dengan Damalung itu sendiri. Iya, betul. Ya? Jadi yang saya rekomendasikan tadi tim riset tadi itu bahwa tempat-tempat ini yang memang muncul dalam naskah gitu tadi. Mungkin bisa cerita 1-2 contoh itu, misal di desa tertentu ada keterkaitan dengan masa lalu apa gitu, bisa diceritakan nggak mungkin? Semua ada sih. Semisal contohnya satu apa? Ada nggak? Apa ya yang paling kuat mungkin di prasasti Damalung. Itu di desa Ngaduman. Ngaduman. Ya. Ngaduman itu berarti masuk ke kecamatan. Ngaduman itu mana ya? Tajuk ya. Tajuk Boyolali. Itu gimana tuh? Kabupaten Semarang Boyolali. Kabupaten Semarang kayaknya Ngaduman itu. Ngaduman itu masih Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Oh iya. Itu ada cerita apa di Ngaduman ini dengan prasasti Damalung? Mas Aris sebagai filsafat. Kelihatan gondrong ya. Filsuf. Rambutnya melambangkan kepanjangan pikirannya. Jadi ini kadang menetes epistemologi ini. Epistemologi semua ini. Kadang menetes pikirannya hilang semua. Ya, gimana? Ya, bukan saya yang memahami, tapi saya mencoba untuk kami sih sebenarnya mencoba untuk saling mengerti apa yang ada di dalam, meskipun juga akhirnya nanti kalau suap ditanya akan berbeda ya mungkin ya. Tapi prasasti Damalung juga disebut prasasti Ngaduman ini adalah kalau dari tim riset itu bilang bahwa ini adalah pintu masuk ketika ada kata Damalung disebut. Jadi di prasasti itu bertuliskan panjang gitu Mas. Jadi di prasasti itu bertuliskan bahwa waktu itu masyarakat menyembah Dewi Saraswati, ya, terus bagaimana harus menjalani hidup dan bagaimana sistem sosial di waktu itu. Tapi kan prasasti itu pasti tulisannya nggak terlalu panjang banget, kalau ini kan penanda gitu. Nah, prasasti ini sekarang ada di museum di Leiden ya, di Leiden. Dan kemarin Mas Boni juga sudah mengkonfirmasi, salah satu tim riset kami kan pernah ke sana terus melihat bahwa prasasti ini ada di gudang di museum gitu, terus ditulis dan di mana terus. Nah, ini menariknya saat ini di negara kita tuh sedang ada program repatriasi. Jadi itu mengembalikan barang-barang sejarah yang berhubungan dengan Indonesia untuk ke Indonesia lagi. Tapi saya dengar kabarnya cuma kita dapatnya bukan naskah asli tapi hanya scanan kabarnya. Nah, itu berbagai, jadi programnya masih jalan Mas. Jadi itu siapa yang bisa mengakses dan bisa mengembalikan, terus dengan tentu kan antar negara kan pasti ada prosedur ya, dan prosedur dan lain sebagainya. Kemarin
yang prasasti Damalung ini sudah terkonfirmasi dan dapat lokasinya yang tepat bahwa itu nanti bisa diakses. Tapi semoga dengan adanya proses ini prasasti ini bisa kembali lagi ya. Mas Boni juga kemarin, Mas Boni kan juga salah satu tim yang mempunyai ide dan melakukan perjalanan untuk ini di sini supaya merekomendasikan pemerintah kita supaya untuk mengembalikan. Dan kemarin Mas Boni juga datang ke proyek ini dan memberi apresiasi termasuk menulis kuratorial proyek ini. Ya semoga aja ada perjalanan yang bisa mengembalikan prasasti ini. Dan di Damalung ini kami pentas di atap, Mas, yang saya ceritakan tadi, di atap rumah gitu. Di atap rumah, dan warga di sana mayoritas adalah Nasrani. Saya pernah tuh jalan kaki itu pernah saya melakukan hiking gitu ya. Iya. Itu banyak gereja memang di atas. Betul. Nah, itulah desa yang kami kunjungi. Kami tinggal di kepala dusun ya. Di rumah kepala dusun di sana. Nah, cerita masa lalunya apa ya? Jadi di desa ini yang kami temukan ya itu adalah tempat prasasti Damalung waktu itu di bawah gitu. Artinya ruang ini, desa ini adalah desa yang waktu itu di zaman itu ini adalah desa yang khusus. Artinya sebesar Gunung Merbabu ini yang tingginya adalah 3.000 meter MDPL, ya 3.000 lebihan. Itu kan nggak semua tempat bisa dipilih gitu juga, termasuk dipilih untuk ini tepat untuk lokasi salinan naskah, lokasi untuk menyepi dan lain sebagainya, dan termasuk ruang spiritualnya yang seperti apa. Nah, di Damalung ini termasuk salah satu yang terpilih menjadi ruang itu. Artinya ini adalah dari dulu adalah ada aktivitas masyarakat yang melakukan berbagai perjalanan gitu, termasuk ya penyalinan naskah dan sebagainya. Gitu. Karena kalau dikaitkan dengan Dewi Saraswati kan dia istri dari Dewa Brahma, yang merupakan simbol dari kesenian dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, benar. Barangkali begitu ya. Bagaimana Mas? Tapi versinya kayaknya banyak ya. Iya, tapi Saraswati sekarang lebih ke arah sana, ke ilmu pengetahuan. Apa ada pengalaman lagi Mas? Barangkali bisa diceritakan juga pengalaman lain. Kalau tadi kan Damalung ya, di prasasti Damalung sebenarnya 8 titik itu ada juga namanya prasasti Sarungga. Prasasti Sarungga itu tempat titik pertama yang kita menjadi titik pertama yang kita singgah di sana untuk melakukan pertunjukan. Di titik Sarungga itu, di prasasti Sarungga itu sebenarnya prasasti yang menceritakan tentang penanda kayak perayaan sosial, tempat penanda bahwa ada proses ritual yang dinamakan spiritual lebih kuat di sana gitu loh. Prasasti itu menandakan ada aktivitas spiritual di sana, kayak semacam moksa gitu ya. Kalau istilah moksa kan kalau Hindu Siwa ya, bukan ya? Enggak juga sih, Mas. Islam juga ada istilah moksa juga gitu. Nah itu kan artinya kan sebuah informasi yang sebenarnya teman-teman modern itu kan asing ya dengan istilah moksa, dengan istilah perayaan sosial spiritual yang ada di sana. Nah itu menjadikan penanda bagi kami bahwa ini adalah sebuah pengetahuan ya, sebuah informasi bahwa di Sarungga itu pernah ada aktivitas spiritual yang dinamakan moksa, dan itu 2-3 tahun yang lalu masih ini ya, masih ada aktivitas seperti itu ya. Sampai sekarang. Ya, Gunung Merbabu itu memang dikenal banyak orang-orang yang meneliti bahwa ini adalah tempat untuk mencapai moksa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Moksa sendiri pun diartikan banyak sekali, Mas. Artinya proses itu kan tafsirnya kan banyak ya. Proses untuk moksa gitu. Ada yang harus ada beberapa batu yang harus diletakkan dulu. Artinya itu untuk kayak simbol arah mata angin, untuk meleburkan proton dalam tubuh kita. Itu salah satu tafsir bagaimana proses moksa. Terus sebenarnya juga banyak gitu. Moksa itu kan dalam salah satu orang kepercayaan yang saya pernah diskusi dengan teman itu menyampaikan ini
puncak dari perjalanan hidup bersatu dengan alam. Nah, di Merbabu Damalung itu banyak peristiwa muksa itu kami jumpai gitu. Mas Tris kan berarti ada pengalaman lain Mas Tris yang dibagikan. Iya, memang yang pasti tadi disebutkan 8 titik ini menjadi tempat yang direkomendasikan untuk kami lakukan sebuah pertunjukan musik tari. Iya. Itu semuanya berdasarkan dari apa yang ditemui di lontar-lontar tersebut, lontar-lontar yang digali atau diteliti oleh tim riset. Memang di dalamnya tadi banyak menyebutkan selain tadi di Ngaduman ataupun di Damalung itu, terus di Sarungga dan juga di Timboa. Timboa itu tadi berkaitan dengan pengobatan di sana, bahkan sampai saat kami di lokasi itu tempat yang rumah Pak RT itu juga mereka membuatkan kami jamu. Nah itu juga salah satu. Jadi karena memang di tempat itu juga berbunyi tentang pengobatan gitu. Padukunan kalau dulu istilahnya. Padukunan ya. Tapi kalau Mas Suap tadi nyinggungnya pengobatan lebih ke arah spiritual, bukan? Ada juga yang pengobatan yang memang dari herbal alam semesta gitu. Iya, ada yang secara spiritual, ada yang secara herbal gitu. Karena memang ada tanaman apa Pak Aris waktu itu namanya Ketimboa yang kemarin dibuatkan itu. Dan itu masih kami jumpai juga, dan itu memang berbunyi di lontar di bawah ada pengobatan. Khasiatnya minum itu tambah apa? Stamina. Pasti minumnya banyak ya. Tapi kan beriringan Mas, pengobatan yang bentuknya herbal dan spiritual, karena kan di lontar-lontar itu pasti ada mantranya. Ketika mau memberi obat ini mesti ada mantranya untuk ketika minum, ketika membuat dan lain sebagainya. Jadi sepertinya sekarang mengalami distorsi ya. Hal semacam itu sebenarnya sudah itulah jadi yang ingin kita akses adalah cara berpikir gitu. Bagaimana yang waktu itu dan yang pasti lebih dekat dengan alam kan pasti waktu itu gitu. Apalagi beliau-beliau ini adalah mendekat lebih jauh gitu dari mendekat ke lebih ke atas dan menjauh dari hiruk pikuk yang kehidupan yang di bawah gitu. Nah, ini kan pasti lebih dekat dengan alam sekitar, kedalaman-kedalaman ketika dia berpikir bahwa ini ada sesuatu di sini nih, dituliskanlah itu. Menurut kami kok itu adalah bukan hanya celoteh biasa, tapi sudah mencapai pendalaman yang sangat lama gitu. Nah ini yang ingin kita serap gitu. Cara berpikir beliau, proses beliau untuk sampai akhirnya terwujud keilmuan ini yang menarik, yang menurut kami yang sebagai hidup di banyak distorsi kehidupan ini, teknologi dan lain sebagainya ini kok sangat jauh dari informasi itu. Nah ini rasa bersyukur kami untuk mendekat ke sana. Iya, luar biasa. Ini sudah masuk ke penghujung. Saya sebenarnya pengen tahu. Berarti teman-teman semua ini, mas-mas ini menghabiskan waktu untuk ini ya. Sebetulnya apa misi yang ingin atau kemudian tujuan yang ingin dicapai dari keterlibatan Mas menghabiskan usia muda ini dengan bergelut dengan budaya masyarakat, bahkan hal-hal yang jauh 4 abad yang lalu lah bahasanya begitu. Apa ini sebenarnya Mas barangkali Mas? Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai konsentrasi kami sebagai seorang seniman atau budayawan gitu ya, seniman lah, tentunya kan memproduksi sebuah karya itu menjadi sebuah catatan sejarah bagi setiap pelaku seninya tersebut gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita mencoba memaknai proses berkarya ini dari Damalung itu. Nah, tentunya tadi sudah kita banyak singgung bahwa kami mencoba turut andil gitu ya, menjangkau pemikiran-pemikiran pendahulu kita zaman dulu gitu ya. Kemudian kita coba bawa kembali ke era hari ini untuk bisa mengabarkan tentang pandangan hidup, laku hidup masyarakat zaman dulu yang kita bisa kabarkan kembali, kita bisa pahami kembali di era hari ini. Nah, itu yang rasanya menjadi hal yang perlu dan penting bagi kami untuk lakukan. Mau sampai kapan seperti ini? Ya, selama kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkarya dengan bermanfaat, berdampak positif, ya itu akan kita tetap upayakan sampai entah. Kalau masuk app sama? Atau ada misi yang berbeda barangkali? Yang jelas informasi sih Mas. Kazanah itu kan sangat penting ya, artinya ada perubahan.
proses penciptaan karya itu kan juga mengalami perubahan, era perubahan masa ya, terutama ya. Masa sekarang dulu itu tuh berubah. Ya, artinya informasi yang penting yang dilakukan Tridatu atau Damalung ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan gitu. Proses informasi ini sebenarnya karena sangat kaya sekali ya, kaya sangat informasi dari warisan ini. Harapannya masyarakat menjadi yang seperti apa dengan adanya respon masyarakat terusnya bagaimana? Ini yang jadi sedikit ini ya, PR ya tadi ya, saya bilang PR ya, artinya ini menjadi tanggung jawab bersama gitu, teman-teman Tridatu, teman-teman Damalung ini. Setelah mengetahui informasi ini mau ngapain ini ya, artinya ya minimal kita memberitahukan, minimal kita mengabarkan, minimal kita menyampaikan apa yang kami lakukan gitu. Oke. Kalau Mas nggak punya kayak semacam tanggung jawab sederhana ya, tapi yang jelas ini kita sudah punya tanggung jawab moral untuk menggali sejarah budaya kita sendiri dan kita sampaikan ke masyarakat. Monggo masyarakat mau seperti apa? Ini termasuk pelestarian budaya juga. Gitu. Oke, kalau Mas Aris bagaimana Mas Aris? Pengetahuan Mas. Kita itu di sekolah pun referensi pengetahuan dari barat Mas, banyak sekali dan referensi yang dari kita sendiri yang ditulis oleh kita sendiri, artinya leluhuran termasuk kita gitu Mas. Orang yang di sini terus merespon apa yang di sekitarnya dan pengetahuan ini akan bisa diperuntukkan dan digunakan oleh orang-orang yang di sini juga. Artinya ini sangat penting menurut saya karena pengetahuan ini adalah pengetahuan untuk kita gitu loh. Dan kalau referensi pengetahuan yang ditulis barat ya pasti mereka kan sebenarnya menulis untuk apa yang di sekitarnya juga gitu. Kebutuhan yang secara empiris mereka alami terus ya disebarkan. Nah, ini adalah pengetahuan yang ada di sini di bumi kita ini yang ditulis oleh kita sendiri yang aku pikir juga ini sangat perlu untuk selalu kita bicarakan, selalu kita pahami, selalu kita maknai. Meskipun ya saat ini masih jarak pengetahuan ini masih sangat panjang gitu, PR masih banyak ini katakan Sueb yang apalagi anak muda sekarang kayaknya untuk hal seperti itu mayoritas terlalu ngeh ya. Banyak yang nggak terlalu ngeh ya. Tapi ya sekarang juga banyak konten-konten yang membuat ngeh juga ya. Banyak membuat konten yang menarik. Aku pikir ini sebenarnya cuma sumbu kecil dari sekian banyak. Kita nggak bisa bermisi untuk membalikkan dunia itu, membalikkan masyarakat, membalikkan anak-anak sekarang bahwa ini langsung cara berpikirnya wah ini keren banget gitu, nggak bisa. Menurut kami ini hanya sumbu kecil. Semoga banyak sumbu-sumbu lain yang akan membuat api yang besar kita bersama-sama. Oke, baik, luar biasa ya. Ini keren sekali. Mas Tris, Mas Sueb, Mas Aris ini merupakan sosok-sosok muda yang kemudian sebenarnya masih banyak yang lain dan juga tidak banyak juga yang lain dan sebagian besar tapi mereka sudah mau berbuat untuk melestarikan budaya kita. Jadi yang menarik juga langkah ini dilakukan dalam rangka untuk mengembalikan manuskrip kita juga yang sempat dalam tanda kutip diambil atau dicuri ke Belanda di Leiden, kemudian mau kita ambil kembali. Kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih ya Mas sudah sama-sama mampir ke El Sinta. Sukses buat El Sinta Mas. Terima kasih Mas. Nanti saya di-share ya kalau ada album yang sudah muncul. Siap Mas. Baik. Selamat siang, sampai jumpa Mas. Thank you. Demikian pendengar dan juga netizen wawancara saya bersama dengan tim dari Damalung Blueprint, ada Mas Tris, Mas Sueb dan juga Mas Aris. Nanti akan juga tayang di YouTube-nya El Sinta. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. El Sinta Semarang News and Talk.